Assalamualaikum Ibu Yani. Waalaikumsalam, Bu Waalaikumsalam, Bu Neng. Neng. Selamat malam Ibu. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, Bu Neng. Selamat malam, Malam, Bu. Bu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kondisi kondisi lagi lagi sehat. sehat. Gimana, Bu Gimana, Bu Neng? Neng? Alhamdulillah Bu, saya juga saat ini lagi sehat-sehat aja. Alhamdulillah ya. Bu, Alhamdulillah ya kita bisa ngobrol-ngobrol santai nih malam ini meskipun melalui virtual tidak ada apa-apa ya Bu. Ya, eh saya jadi penasaran nih Bu. Sebenarnya apa sih yang ingin Ibu bahas dalam obrolan santai kita malam ini? baik, Baik, Bu. Bu. Ini Ini minggu-minggu minggu ini, ini, aduh, beban kerja saya cukup banyak, Bu. Sekarang kan tahun ajaran baru kan ya, di mana dari sekolah itu tuntutan kerjanya luar biasa. Saya harus menyiapkan perangkat pembelajaran, Hmm, materi pembelajaran, dan baik. kebetulan kali ini saya memegang dua tingkat, kelas 11 sama kelas 12. Iya, iya, baik, baik, Bu. Kemudian tugas-tugas CGP juga lagi banyak-banyaknya nih, lagi banyak praktek juga. Terus Mm-mm, saya juga ada tugas PTS dari kampus yang kebetulan mm-mm. soal-soalnya. Dan ini aku saya stres, kurang fokus, dan saya ingin memiliki cukup waktu untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Baik, Bu. Eh, Lalu dari permasalahan yang Ibu sampaikan barusan, dengan adanya percakapan kita malam ini, capaian apa sih yang ingin Ibu dapatkan gitu di akhir sesi percakapan kita nanti? Saya ingin lebih fokus, ingin bisa lebih fokus dalam mengerjakan tugas dengan deadline waktu yang cukup singkat ini dalam 1 minggu. Kemudian saya juga ingin merasakan lebih tenang lagi dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian saya juga ingin lebih banyak waktu dengan keluarga dan juga ingin memiliki waktu me time gitu Bu ya untuk diri sendiri juga gitu. Seperti itu. Baik Bu, jadi mungkin Ibu itu capaiannya ingin beban Ibu itu apa ya teratasi berarti ya permasalahan Ibunya ada Ya, solusi dengan betul. baik. Mm-mm. Jadi Ibu bisa mengerjakan tugas sesuai deadline waktu. Ibu juga ada waktu luang dengan keluarga Ibu, mungkin itu Betul. ya Bu ya. Baik. Betul, betul. Nah, dari beberapa hal masalah yang Ibu sampaikan, sebenarnya penyebab intinya itu sampai Ibu merasa kewalahan itu apa sih, Bu? Kalau boleh saya tahu. Nah, kebetulan dari beban kerja yang banyak, tugas yang banyak minggu-minggu ini itu deadline waktunya sama Bu, waktunya semuanya 1 minggu. Ya, Mhm. tugas dari sekolah dikasih waktu 1 minggu. Kemudian tugas CGPSK juga kan untuk minggu-minggu ini kan. Kemudian dari kampus juga harus selesai dalam minggu-minggu ini. Dan itu membuat, aduh, saya cukup stres karena dengan tugas yang banyak, dengan deadline waktu yang sama juga. Nah, itu yang membuat saya merasa apa ya, merasa kewalahan dengan tugas-tugas itu. Hmm, baik baik Bu, saya mengerti ya, saya juga paham kenapa Ibu merasa terbebani. Jadi tugas-tugas Ibu yang di sekolah, yang di CGP, Hmm, juga yang di tempat kuliah Ibu itu betul, sama-sama deadline waktunya bersamaan di minggu-minggu ini, sehingga betul, Ibu merasa terbebani mungkin ya. betul, betul, Baik baik betul Ibu. sekali Bu. Ya, nah ada nggak nih ide-ide dari Ibu untuk membuat rencana aksi ke depannya melakukan apa gitu untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi saat ini, Bu? Oke, mungkin saya bisa mencoba dalam memanage waktu, mungkin ya, memanage waktu Hmm. dengan lebih baik, kemudian membuat jadwal harian yang lebih terstruktur, Hmm. kemudian membuat skala prioritas, kira-kira mungkin tugas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian juga saya ingin mencoba Bu mengikuti pelatihan manajemen waktu, bisa meluangkan waktu untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Mungkin itu rencana-rencana yang akan saya terapkan agar saya bisa mengatur waktu dengan lebih baik demi mengerjakan tugas atau beban kerja yang cukup banyak di minggu-minggu sekarang.
Wah, luar biasa sekali, Bu. Bagus sekali ya rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Nah, lalu bagaimana nih Ibu dalam merencanakan apa? Melakukan rencana aksi tersebut, bentuk tanggung jawab yang akan Ibu lakukan agar rencana aksi yang akan Ibu lakukan itu dapat terlaksana dengan baik. Sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap rencana yang akan saya terapkan itu, saya akan mencoba untuk membuat jurnal harian, Mhm. mencatat, apa sih kemajuan atau progres yang saya lakukan dari rencana-rencana tersebut, Iya. mana yang akan didahulukan, kemudian kegiatan apa yang akan dilakukan. Kemudian saya Baik. juga akan meminta dukungan, terutama dukungan dari keluarga, dari suami, ya misalnya dari orang tua, dari rekan sejawat di sekolah, dan juga misalkan dari orang-orang di sekitar, karena tanpa dukungan mereka, terutama keluarga, saya pun mungkin tidak akan bisa merealisasikan rencana-rencana yang akan saya lakukan tersebut, Bu. Baik, baik. Luar biasa sekali ya, Ibu. Selain merencanakan untuk dilakukan, Ibu juga sudah menyampaikan bentuk apa implementasi tanggung jawab dari rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Nah, tadi Ibu juga menyampaikan Ibu membutuhkan dukungan beberapa pihak. Selain pihak-pihak yang Ibu sebutkan tadi, mungkin Ibu membutuhkan dukungan dari yang lain siapa? Misalkan seperti itu, Bu. Nah, itu Bu, saya barangkali, saya minta dukungan dari Ibu Neng, barangkali Ibu Neng bisa memberikan informasi, ada pelatihan mengenai manajemen waktu yang bisa saya terapkan di sekolah, Bu. Hmm, baik Bu. Jadi nanti insya Allah kalau semisal di kombel rekan saya ada apa ya webinar atau seminar atau pelatihan seperti itu tentang manajemen waktu yang Ibu butuhkan, nanti insya Allah saya infokan ke Ibu ya Bu. Nah, Oke. dari ini nih Bu, dari awal sampai akhir kita tak terasa ya waktu ini karena kita bicara singkat ya. Waktunya sudah mulai mau habis nih Bu. Saking asiknya kita ngobrol. Ya. Ini Bu, dari awal percakapan kita sampai akhir, apa sih yang dapat Ibu tarik kesimpulannya dari pembicaraan kita ini Bu? Oke. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir itu kan, mengenai beban kerja saya yang cukup banyak di minggu-minggu ini. Mungkin, solusinya itu adalah kembali ke dalam diri saya sendiri, di mana terutama dalam me-manage waktu ya. Mhm. Kemudian saya juga harus, meminta dukungan dari keluarga, dari rekan sejawat, dari teman-teman, seperti itu. Kemudian juga dapat, belajar, eee, pelatihan bagaimana me-manage waktu yang baik. Nah, Hmm. adapun bentuk tanggung jawabnya itu saya bisa menerapkan dengan membuat jurnal harian, dalam mengatur, apa sih kegiatan-kegiatan saya gitu, agar saya tahu setiap harinya progres, saya itu seperti apa. Mungkin itu Bu, dari hasil, kesimpulan dari pembicaraan kita. Baik, baik, luar biasa sekali ya Bu Yeni ya. Alhamdulillah dari awal Ibu menyampaikan masalah sampai pada akhirnya Ibu mampu menarik kesimpulan dari masalah yang sedang Ibu hadapi. Mudah-mudahan setelah Ibu melakukan rencana aksi tadi, Ibu bisa menyelesaikan masalah Ibu dengan menemukan solusi yang tepat. Nah, Bu, baik nanti saya pengen tahu nih cerita hasil dari rencana aksi Ibu seperti apa. Mhm. Nanti boleh kan minggu depan kita ngobrol-ngobrol santai lagi, Bu? Siap Bu, siap. Nanti, saya akan menceritakan, bagaimana sih realisasi dari rencana-rencana yang telah saya lakukan dan mudah-mudahan itu berjalan dengan baik ya Bu ya. Amin, amin. Nanti di pertemuan berikutnya ya Bu ya. Aduh, saya jadi pengen cepet-cepet nanti di sesi berikutnya melaporkan kepada Bu Neng bagaimana, apa sih progres kegiatan saya dalam minggu-minggu ini. Siap, siap Ibu. Pokoknya saya tunggu kabar baiknya ya Bu. Saya Siap. doakan semoga pada saat Ibu melakukan rencana aksinya berjalan lancar sesuai harapan, masalahnya dapat teratasi dengan solusi yang tepat dan perlu kita ingat bahwa setiap masalah tentu ada solusinya. Yang pasti Ibu harus semangat Betul. dan tetap berusaha. Siap, Baik. siap.
Ibu, kita akhiri dulu sesi malam ini. Oke, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu.